Halo Kepo People! Drama adalah salah satu genre hiburan yang sering sekali ditonton di Indonesia, seperti FTV Hidayah yang menceritakan tentang drama keluarga. Kepo People pasti penasaran dong? Yuk ikutin terus video ini. Sebelum itu, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya dari kami. Yang pertama adalah FTV Hidayah, nafkahi keluarga dengan uang haram. Kemi, seorang pemuda yang tinggal di Jakarta, berjuang di tengah kerasnya kehidupan kota. Tanpa pekerjaan tetap, ia terjebak dalam dunia kejahatan sebagai pencuri dan preman pasar, memalak para pedagang demi uang. Uang haram hasil kejahatannya sering ia kirimkan kepada ibunya di kampung. Sang ibu, yang mengira Kemi bekerja sebagai sopir, selalu menerima uang dan bahan makanan tersebut dengan rasa syukur. Namun, di balik itu, ibu tak henti-hentinya mengingatkan Kemi untuk sholat agar rezekinya lancar. Bagi Kemi, sholat dan ibadah tak cukup untuk mengatasi kerasnya Jakarta. Sementara itu, kejahatan yang dilakukannya semakin merugikan banyak warga, hingga akhirnya, sebuah peristiwa tragis menimpa Kemi yang membawa dampak besar dalam hidupnya. Meski Kemi terpuruk dalam dosa, Bu Siti tak pernah berhenti mendoakan anaknya, berharap Kemi mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Kisah ini mengajarkan bahwa doa seorang ibu dan penyesalan yang tulus dapat membuka jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Terus kita mau belanja pakai apa, Pak? Kalau kita tidak punya modal lagi. Yang kedua adalah FTV Hidayah, suamiku pilihan orang tuaku. Seorang wanita muda dari keluarga kaya terjebak dalam dilema besar ketika bisnis keluarganya mengalami penurunan. Ia memiliki pacar yang sangat ia cintai, namun hubungan mereka ditentang oleh orang tuanya karena sang pacar dianggap tidak layak, karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya, yang lebih memikirkan masa depan bisnis, menjodohkan putrinya dengan seorang pria matang yang mereka anggap dapat menyelamatkan usaha keluarga. Meski hatinya menolak, wanita muda ini akhirnya menurut dan menikah demi memenuhi harapan orang tuanya. Namun, di balik pernikahan itu, ia menemukan sisi gelap dari suaminya, yang ternyata memiliki sifat buruk dan jauh dari gambaran pria ideal yang diharapkan. Perjuangan wanita ini menjadi kisah tentang pengorbanan, tekanan keluarga, dan pencarian kebahagiaan sejati dalam pernikahan yang dipaksakan. Dan pada akhirnya, kedua orang tua dari wanita muda ini mengetahui hal yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. Dari sini mulailah drama di mana pacar lama sang wanita datang dan mencoba untuk menyelamatkan sang wanita muda ini. Ceraikan Raisa dan biarkan dia hidup tenang bersama kami orang tuanya. Yang ketiga adalah FTV Hidayah, anakku jahat. Robi, seorang pebisnis sukses yang tinggal di rumah mewah bersama istrinya, menyimpan dendam lama terhadap ibunya. Meski sang ibu kini tinggal bersama mereka, Robi tidak pernah menerima kehadirannya dengan tulus. Baginya, ibunya yang berasal dari desa hanyalah pengingat masa lalu yang memalukan, masa di mana ia harus hidup sebagai anak seorang pengemis. Setiap kali sang ibu mencoba memberi nasihat tentang kehidupan dan pekerjaan, Robi dan istrinya selalu menanggapi dengan kemarahan, menolak kehadirannya dalam urusan mereka. Namun, di balik fasad kehidupan glamor, Robi dan istrinya menyembunyikan rencana licik untuk memperkaya diri mereka lebih jauh, tanpa memperdulikan orang lain, termasuk ibunya. Gak usah ngairin Robi. Kisah ini mengungkap dinamika keluarga yang penuh konflik, keserakahan, dan pengkhianatan, hingga akhirnya kebenaran terungkap dan membawa pelajaran berharga tentang kasih sayang dan penyesalan. Yang keempat adalah Hidayah. Akibat bohongi orang tua, leher seperti tercekik hingga maut. Ivan, seorang remaja pria, kerap membohongi orang tuanya demi memenuhi keinginannya sendiri. Ia beralasan uangnya hilang karena dicuri, handphone diambil, bahkan mengaku dikeroyok oleh orang tak dikenal, hanya untuk meminta uang tambahan. Orang tuanya yang penuh kasih sayang akhirnya kehabisan tabungan, sementara adiknya terpaksa menunda pembayaran uang ujian sekolah. Namun, Ivan tak berhenti di situ. Ia juga terlibat dalam menjual barang terlarang kepada teman-temannya. Kebohongan dan kelakuan buruk Ivan akhirnya terkuak ketika Pak Lurah mengetahui perbuatannya dan melapor kepada orang tua Ivan. Meski mendapat amarah dari ayahnya,
Ivan tetap keras kepala dan terus berbuat seenaknya. Formatnya si Ivan sama sekali gak ada. Bahkan pernah kepala saya ditempelin sampai gaji saya cabut. Kamu jangan bawa sama orang tuanya. Hingga suatu hari, karma menghampiri. Ivan mengalami sebuah musibah aneh, lehernya terasa tercekik hingga ia meregang nyawa. Kisah ini mengajarkan bahwa kebohongan dan perbuatan jahat tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa bencana bagi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah Hidayah, istri mandul diberkahi anak kembar 4. Meisya Siregar memerankan seorang istri yang menghadapi cobaan berat dalam pernikahannya. Selama bertahun-tahun, Meisya tak kunjung dikaruniai keturunan, meskipun ia tak henti-hentinya berdoa dan sholat, memohon kepada Allah agar diberi anak. Di sisi lain, tekanan dari mertuanya semakin berat. Sang mertua, yang tak sabar ingin memiliki cucu, bahkan berniat menjodohkan suami Meisya dengan seorang wanita muda yang baru lulus kuliah. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Meisya dan suaminya memutuskan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Namun, keputusan itu tidak diterima oleh mertuanya, yang menganggap anak angkat tidak akan membawa kebahagiaan dan hanya akan menjadi beban. Beberapa detik baru rumah ini pulang aja. Gak percaya uang maksiat dari kelakuannya. Di tengah drama keluarga yang kian memanas, sebuah keajaiban terjadi. Meisya akhirnya hamil, dan tidak tanggung-tanggung, ia dikaruniai anak kembar 4. Kebahagiaan yang tak terduga ini membuat mertuanya sadar akan kesalahan besar yang telah ia lakukan, hingga ia memohon maaf atas sikapnya yang selama ini merugikan Meisya dan suaminya. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran, doa, dan kasih sayang sejati akan selalu membawa berkah tak terduga. Nah, itu dia 5 FTV Hidayah yang menceritakan tentang drama keluarga yang sangat menyentuh. Gimana? Bikin penasaran pastinya? Kalian bisa nonton semua itu hanya di YouTube channel MD Entertainment. Kalau Kepo People suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share jika kalian suka video ini. See you Kepo People!